Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabar kalian? Aku doakan kalian semua sehat selalu, dijauhkan dari segala macam penyakit, terutama untuk COVID-19 ini. Semoga kalian yang belum terpapar COVID, aku doakan kalian selalu dihindari oleh penyakit ini. Dan jangan lupa juga tetap patuhi prokes, tetap pakai masker, cuci tangan, dan lain sebagainya. Nah, jadi video kali ini aku ingin berbagi cerita ke kalian gimana pengalaman aku terpapar COVID-19. Jadi ini untuk hasil aku. Ini aku dinyatakan positif tanggal 10 kemarin. Tanggal 5 kemarin maksudnya, aku dinyatakan positif saat aku swab antigen. Nah, sebelumnya itu aku masih kerja berapa hari yang lalu. Nah, aku kerja, tenggorokanku agak rada nggak enak karena kan aku memang sering terkena radang tenggorokan. Nah, terkena radang tenggorokan, aku di kantor makan sebuah vitamin. Nah, ternyata vitaminnya ini terlalu asam dan dia nyerang lambung aku. Itu sore aku makan vitaminnya. Nah, sore pas aku pulang ke rumah, aku makan soto, aku tambahin lagi jeruk nipis. Padahal aku sendiri tahu, biasanya aku kalau makan soto nggak pernah pakai jeruk nipis karena aku punya emah akut. Nah, jadi pas makan soto aku kasih jeruk nipis, pakai sambal yang super pedas. Selesai makan masih is okay, cuma karena badan kayak udah kerasa, badanku tuh sudah kayak kerasa kayak ada sedikit meriang kayak gitu, sudah greges, udah nggak enak. Jadi pas sore, pas mau maghriban, mau sholat, badanku lemes banget dan nggak bergerak sama sekali. Terus habis itu aku bawa istirahat. Nah, besok paginya aku masih bisa kerja lagi, walaupun sebenarnya badanku sudah merasa nggak enak sih, cuma kayak ya greges kayak gimana kayak gitu, cuma ya nggak parah. Aku bawa kerja karena kerjaanku saat itu memang lagi banyak-banyaknya, memang nggak bisa ditinggal karena nggak ada yang bisa gantikan aku juga untuk kerjaan aku. Nah, sampai setengah hari, jam 12 kurang, setelah aku mengerjakan sebagian kerjaan aku pulang, aku istirahat, dan sorenya itu sudah langsung drop. Bukan sore sih, siang sekitar jam 2-an itu sudah mulai drop banget badan aku, sudah nggak bisa ngapa-ngapain, sudah nggak bisa gerak. Nah, habis itu aku berobat ke dokter yang biasa aku berobat. Nah, sudah pakai disuntik, dikasih obat emah juga sudah, dikasih obat penghilang meriang juga sudah. Dan itu malam aku berobat, maghrib berobat, habis aku minum, aku tidur. Besoknya badanku mulai sehat, maksudnya tuh sudah mulai berkurang, maksudnya nggak sehat banget. Tapi kan surat dokter aku 3 hari, jadi aku pengen fitin badan aku dulu sampai sembuh. Aku pakai surat dokternya sampai 3 hari. Tapi setelah malam ini berobat, besoknya aku paginya sehat, siangnya kumat lagi. Badanku tuh kayak panas dingin. Dan mahnya itu sebenarnya sudah berkurang banget, sudah nggak mual, udah nggak muntah, sudah berkurang banget untuk mahnya. Cuma biasanya kalau aku sakit, aku disuntik malamnya, terus tambah minum obat malam sama paginya sekali, itu biasanya sudah langsung total, benar-benar total sembuh. Dan walaupun itu belum sembuh, biasanya mahku itu larinya ke jalur tipes. Dan tipes itu aku sembuhnya minum obat cacing. Bukan obat cacing yang disangrai atau yang dijadikan bubuk itu ya. Jadi cacingnya itu benar-benar cacing yang masih hidup, diulek sama dikasih parutan kunyit atau kunir. Nah, itu aku minum itu
biasanya aku langsung segar, langsung sembuh, total sembuh. Mau aku jingkrak pun sudah bisa. Nah, setelah aku minum obat itu pun keesokan harinya, pagi harinya, sehatnya cuma berapa jam, mungkin 1 atau 2 jam aja aku segernya. Habis itu kumat lagi. Dan aku pun heran kenapa kok sakitnya tuh kayak bukan sakit yang biasa. Maksudnya tuh badan aku ini nggak sakit, tapi di dalam tuh kayak sakit kayak gitu. Gimana ya, susah pokoknya ngomongnya. Untuk sakitnya ini kayak lain dari biasanya. Kalau biasanya aku pusing, aku minum obat kayak gitu, obat penghilang pusing kayak paracetamol, itu hilang. Tapi itu nggak hilang. Nah, aku pikir kan aku tipes. Nah, jadi aku minta bikin obat cacing tadi. Setelah aku minum, sakit kepalanya memang hilang. Pusingnya tuh yang berat, yang kayak dipukul pakai apa itu hilang. Tapi badan tuh kok masih kayak greges kayak gimana, padahal sudah dikerok juga sudah. Habis itu minum obat ya oke. Istirahat full, makan aku tuh nggak ada ngapa-ngapain juga. Ibarat kata bener-bener istirahat. Cuma kok masih ngerasa badan tuh kayak lemes. Terus di luar nih terlihat sehat, tapi di dalam tuh kok kayak ya hancur lah pokoknya ya bener-bener sakit kayak gitu. Nah, setelah hari aku berobat, aku sakit hari Kamis sore, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, Minggu sore atau Senin pagi, Minggu sore sudah mulai berkurang dikit. Aku lihat nanti malam lah, aku bilang kayak gitu kan. Kalau nanti malam sudah mulai mendingan, besok Senin aku kerja nih. Karena kan Senin Selasa itu kerjaanku memang benar-benar super numpuk banget. Dan yang bisa ngerjain itu cuma aku, karena yang lain kan ada kerjanya masing-masing, dan mereka juga belum pernah diajarin untuk kerjaan aku. Jadi aku ngerasa badanku oke. Ya sudah, aku cuma ada pusing sedikit saat itu, sama pilek sedikit, kayak keluar ingus bening kayak gitu sedikit. Nah, jadi pas aku masuk sama personalianya di kantor, aku disuruh pulang. Aku disuruh swab dulu. Disuruh swab, kalau hasilnya negatif aku bisa lanjut kerja, dan kalau hasilnya positif aku suruh istirahat dulu di rumah, isolasi mandiri. Nah, jadi pas aku kesana itu, kalau aku ngeliat dari berbagai aplikasi yang kayak TikTok kayak gitu, banyak yang bilang kalau lagi flu ataupun batuk ataupun lagi pusing itu jangan di swab, karena pasti hasilnya tetap positif. Walaupun nggak tahu sih, aku bilangnya sih kayak gitu, banyak yang bilang kayak gitu. Kalau lagi pusing, flu, batuk itu jangan di swab, karena hasilnya walaupun bagaimanapun tetap akan jadi positif. Tapi karena aku sudah terlanjur masuk ke kantor, aku disuruh swab, ya udah, aku pun sudah tahu dengan hasilnya. Walaupun hasilnya belum keluar, aku sudah bisa prediksikan kalau itu pasti bakal jadi positif kayak gitu, karena kan aku masih ada pileknya. Nah, dan ternyata setelah hasilnya keluar memang benar, hasilnya positif, dan aku harus isolasi mandiri guys. Jadi sekarang ini aku diam di kamar dari kemarin aku di kamar, anak sama suamiku tidur di luar. Dan walaupun aku kangen sama anak-anak aku, biasanya sama si Bontot suka cium mama kayak gitu. Kangen sih sama anak-anak, cuma ya kayak gimana namanya, maaf ya guys. Nah, karena gimana lagi ya, karena memang aku harus isolasi mandiri, kasihan anak-anak juga kalau aku masih ketemu sama mereka. Walaupun mereka kadang-kadang maksa pengen ketemu sama aku, tapi aku nggak bolehin. Aku takut-takutin nanti kayak mama lo kena corona kayak gitu. Jadi mereka langsung keluar, dan mereka tadi malam sama ayahnya tidur di luar, dan aku tidur sendirian di kamar, dan aku nggak bisa tidur karena biasanya aku kalau tidur ngeliatin muka anak-anak. Kalau anak-anak sudah pulas, biasanya aku sudah bisa tidur kayak gitu. Ya walaupun sebenarnya kadang-kadang kalau aku capek aku tidur duluan sih dari anak-anak, karena anak-anak kan
Kadang-kadang jam 9 lewat baru tidur, jam setengah 10. Sedangkan aku tidurnya itu kadang-kadang jam setengah 8, jam 8 sudah tidur karena capek di kerjaan kan. Nah jadi sekarang aku lagi isolasi mandiri. Ya seperti ini, semoga aku cepat sembuh, semoga hasilnya nanti cepat negatif. Aku nggak ada kemana-mana sih. Dibilang aku jalan-jalan ke mall, di sini nggak ada mall. Dibilang jalan-jalan malam minggu, nggak ada jalan-jalan malam minggu juga. Masalah pertamanya tuh gara-gara tenggorokanku tuh kan dari dulu sebelum ada corona itu sering radang. Nah kalau sudah radang tuh batuk, dan batuk tuh suara yang sampai hilang, sampai aku nggak punya suara tuh memang benar-benar itu karena radang. Bukan karena sejak ada covid aku radang tuh, enggak. Jadi pas waktu itu tenggorokanku sakit, kayak ada serak kayak gitu, aku biasanya memang cari vitamin. Nah biasanya kan di kantor disediain. Nah obat yang seperti biasanya buat radang itu nggak ada di kantor. Lagi habis, jadi ada vitamin yang lain, dan itu tuh kecut banget. Padahal aku kan punya berakur, kecut banget. Tambah pulangnya yang biasanya aku soto itu nggak pernah, hampir jarang aku pakai jeruk nipis, malah aku kasih jeruk nipis pakai sambal yang pedas, sudah langsung nyerang ke lambung aku. Sebenarnya sih awalnya ya dari lambung, bukan dari apa sih. Kalau aku sih kalau ngerasain flu batuk itu malah 2 hari setelah aku berobat itu baru ada flu batuknya. 2 hari setelah berobat tuh baru muncul lah flu batuk. Nah itulah mungkin di situ. Dan aku cuma pas ngerasain, pas kerja itu aku cuma ngerasain sedikit pusing. Ya dulu pun sama juga aku, walaupun cuma sedikit pusing kayak gitu aku tetap kerja kan, karena aku tuh nggak suka, ibarat kata gimana ya, aku punya tanggung jawab sama kerjaanku, aku harus selesain. Kalau aku bisa nggak ngerepotin orang, aku kerjain sendiri. Karena sistem aku itu kalau udah kerja tuh, kalau aku ngerjakan satu harus selesai kayak gitu. Bukan karena aku tergila-gila dengan pekerjaan, enggak. Aku tuh bukan tergila-gila sama kerjaan. Mungkin kalau sekarang ini aku nggak punya beban yang aneh-aneh, mungkin resign pun aku bisa mengharapkan dari suami untuk uang belanja atau apa. Cuma kan kita mikir ke depannya kayak gitu. Karena kan banyak impian-impian yang pengen dicapai, banyak keinginan-keinginan anak yang harus kita turutin kayak gitu kan. Ya walaupun mungkin dari suami cukup untuk makan segala macam, memang ya cukup. Cuma kan kalau untuk kita pengen sesuatu dengan hasil jerih payah kita sendiri kan susah kalau mengharapkan uang suami. Bukannya susah, mungkin suami sih nggak apa-apa, cuma takut nanti ada ujungnya kayak gitu kan. Namanya kita kan 2 orang yang berbeda, pemikiran kita sama hati kita tuh kan beda. Jadi aku tuh kalau pengennya tuh kerja, ya kerja aja kayak gitu. Kalau memang nanti sudah nggak ada beban, ibarat kata aku ngerasa udahlah, aku udah capek gitu, aku ngerasa udahlah, mungkin aku dengan yang lain bisa, nanti aku berhenti kayak gitu. Cuma kan karena aku tuh orangnya tuh nggak bisa, yang namanya kerjaan numpuk di kantor, nggak ada yang ngerjain. Kalau makin numpuk lama, malah akunya nanti malah tambah stres sendiri kayak gitu. Makanya aku coba masuk, malah disuruh pulang, disuruh swab dan hasilnya positif. Ya gimana lagi, kita anggap aja ini sebagai liburan gratis. Walaupun nanti nggak tahu gaji dipotong, cuti dipotong, ya sudahlah, mau gimana lagi. Mungkin Allah kasih aku cara kayak gini supaya aku benar-benar istirahat. Ya walaupun sebenarnya nggak benar-benar istirahat ya, walaupun di rumah ya masih telepon dari kantor, masih ngajarin teman yang gantiin aku. Karena kan kerjaan aku tuh memang ribet banget, super ribet. Aku aja bisa menguasai itu dulu berbulan-bulan untuk pekerjaan aku, apalagi orangnya 1 hari baru gantikan aku tanpa tahu apa-apa, tanpa tahu jalurnya ini kemana kan kasihan. Dan supaya kita bisa lebih sehat lagi, menjaga diri kita, banyak-banyak minum vitamin, makan makanan yang bergizi. Dan tadi aku juga sudah minum obat, sudah minum obat segala macam. Sekarang lagi mau istirahat, sebentar lagi aku mau berjemur. Nah jadi untuk vlog kali ini sampai di sini dulu. Nanti lanjut untuk vlog berikutnya, apa yang aku lakuin selama aku isolasi mandiri di rumah. Sampai di sini dulu untuk vlog
kali ini. Jadi buat kalian tetap jaga kesehatan. Aku sih bukan ngingetin ini, bukan gimana ya, aku bukan heran sama sakitnya sih. Kalau sakitnya tuh ya udah kayak sakit biasa gitu aja. Padahal aku juga sudah vaksin. Dan tanggal 8 Juli ini aku jatah vaksin kedua. Tapi sekarang aku dinyatakan positif. Aku nggak tahu nanti untuk vaksin keduanya itu gimana. Kalau kalian ada yang tahu, kalau kita sudah positif setelah vaksin pertama, apakah tanggal vaksin keduanya bisa diundur atau tetap divaksin di tanggal yang seharusnya dijadwalkan atau gimana? Kalian tolong komen, berbagi sama aku pengalaman kalian yang sudah pernah dinyatakan positif gimana. Kalian bisa sharing di kolom komentar sama aku apa yang harus dilakukan supaya kita bisa cepat pulih, atau makanan apa yang harus kita makan supaya kita cepat sehat kayak gitu, atau agar si virusnya ini supaya cepat negatif hasilnya. Bisa kalian sharing di bawah di kolom komentar. Kita berbagi di sini supaya yang belum terpapar COVID pun bisa lebih berhati-hati lagi agar tidak meremehkan kayak gitu. Tetap jaga kesehatan, pakai masker dan jaga jarak. Guys, ini aku lagi berjemur di sini di depan rumah. Aku terlambat untuk berjemurnya. Enggak mungkin ya. Nah guys, ini aku lagi berjemur. Ini jam 8:30 pagi, tapi teriknya panas banget. Sambil ngeliatin kebun aku. Berapa hari kebun aku nggak keurus guys. Jadi banyak yang layu, banyak yang mati untuk pohon cabai segala macam. Super silau guys. Ini silau banget. Kalian tahu ini daun jeruk purut, karena penciuman aku sudah 2 hari nggak bisa, dari ini pun nggak bisa. Padahal kalian tahu sendiri daun jeruk purut ini nyengat banget kan untuk baunya. Ini aku nggak bisa nyium. Ini daun serai ini biasanya juga nyengat. Daun serai ini biasanya juga nyengat banget. Ini juga nggak bisa guys nyiumnya guys, nyium baunya nggak bisa banget, nggak ada baunya. Nah guys, ini aku sudah 5 menit berjemur. Kayaknya aku nggak sanggup. Aku kesiangan untuk berjemurnya. Seharusnya tadi jam 8 aku sudah berjemur. Ini aku jam setengah 9 lewat baru berjemur. Jadi berjemur lebih lamanya untuk yang besok hari aja. Jadi sampai di sini dulu ya untuk video aku kali ini. Dadah. Tetap jaga kesehatan untuk kalian semua. Bye.